Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kurang kompak, masih pagi. Yang kompak atuh apa kabar semuanya? Mantap. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Agar pembelajaran kali ini dimudahkan oleh Allah dan kalian mendapatkan manfaat dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang Ibu mau cek dulu kehadiran. Ada yang belum hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Oh, sebentar. Ini Ibu ada yang tertinggal ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pembuatan larutan standar primer. Waktu minggu lalu kan kalian sudah belajar ya, macam-macam larutan standar. Sekarang kalian belajar tentang pembuatan larutan standar primernya. Nah, model pembelajaran yang Ibu gunakan itu yaitu model pembelajaran direct instruction dengan metode eksperimen. Jadi nanti kalian akan dikelompokkan secara berkelompok gitu, dikelompokkan secara berkelompok ya gitulah. Jadi nanti kalian akan bereksperimen ya. Di sini ada beberapa tahapan dari direct instruction itu. Yang pertama adalah kegiatan pembuka, yaitu meliputi orientasi masalah. Kemudian selanjutnya nanti ada kegiatan inti. Di kegiatan inti itu kalian akan melakukan demonstrasi, melihat lebih tepatnya melihat demonstrasi secara online yang akan Ibu sampaikan. Kemudian akan ada pelatihan terbimbing di mana kalian akan melakukan demonstrasi secara berkelompok. Kemudian nanti akan ada umpan balik, biasanya berupa sesi tanya jawab per kelompok. Kemudian ada pelatihan lanjutan. Di sini pelatihan lanjutannya itu berupa evaluasi dan juga refleksi yang dilakukan di luar pembelajaran ya. Selanjutnya ada kegiatan penutup, yaitu menarik kesimpulan dan juga refleksi. Nah, yang perlu kalian ingat, di sini Ibu membawa kertas ya. Ini kertas bukan sembarang kertas. Di sini ada penilaian. Jadi selama kita pembelajaran hari ini tuh akan Ibu nilai. Karena di sini kalian masih kelas 10, berarti kan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi nanti akan Ibu nilai sikap pelajar profil Pancasilanya, yaitu sikap bergotong royong, berpikir kritis, dan juga kreativitasnya akan Ibu nilai di sini. Setelah itu juga Ibu akan menilai pengetahuan kalian, serta menilai keterampilan kalian pada saat kalian melakukan eksperimen nanti. Jadi diharapkan anak-anak semua bisa lebih aktif pada saat pembelajaran kali ini ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian silakan keluarkan smartphone kalian. Sebelumnya Ibu udah meminta kalian mendownload itu kan yang QR code ya. So, sekarang kalian scan itu. Di-scan barcode-nya, kemudian dilakukan tes kemampuan awal. Waktunya 2 menit. Atau bisa juga kalian mengklik link yang berupa Google Form yang udah Ibu share di grup kelas. Kemarin sudah di-share melalui Dila ya. Silahkan kalian klik itu tes kemampuan awalnya. Di sana tidak akan Ibu masukkan ke dalam nilai pengetahuan, jadi kalian jawabnya sejujur-jujurnya aja. Kalau ada materi yang kalian tidak pahami, bilang aja tidak gitu.
Jadi di sana pertanyaannya hanya iya dan tidak saja. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya apabila ada materi yang belum kalian pahami, masih banyak yang belum kalian pahami, nanti insya Allah minggu depan akan Ibu jelaskan kembali gitu. Sudah beres? Oke, kita next. Kita masuk ke orientasi masalah. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran kali ini, kalian diminta untuk dapat memilih peralatan yang digunakan untuk membuat larutan standar primer. Setelah itu, kalian juga harus dapat membuat larutan standar primer. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menganalisis konsentrasi dari larutan standar primer yang sudah kalian buat dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis, mandiri, dan juga kreatif. Jadi nanti setelah kalian menimbang asam oksalat, nanti kan didapat masanya ya. Nanti masanya itu dimasukkan ke rumus normalitas baru. Jadi nanti kalian akan mengetahui konsentrasi larutan dari asam oksalat yang kalian buat. Nah ini asal kalian tahu aja ya. Jadi pembuatan larutan standar ini merupakan materi prasyarat untuk dapat melakukan analisis volumetri yang pasti akan selalu kalian gunakan, baik itu di sekolah, di dunia usaha, dunia industri, apalagi bagi kalian yang seorang analis ya, di mana ketepatan membuat larutan standar primer itu akan mempengaruhi hasil analisis. Jadi kalau kalian membuat larutan standar primernya aja ngaco, berarti nanti hasil analisisnya biasanya kan dipakainya untuk volumetri. Berarti akan salah juga hasilnya. Sehingga kalian harus dapat memahami konsep dasar pembuatan larutan standar primer ini. Jadi kalau nanti di tengah pembelajaran ada hal yang tidak kalian pahami, bisa kalian langsung tanyakan ke ibu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Pokoknya diminta kalian tuh pada pembelajaran kali ini kalian benar-benar memahami konsep pembuatan larutan baku primer gitu. Jadi sekali lagi kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan saja. Nah ini, jadi ada yang masih ingat apa itu larutan standar pelajaran minggu lalu? Bukan minggu lalu sih, sebelum libur ya. Sok, larutan standar, ada yang masih ingat? Ya Desta apa? Ya, pintar. Nah, larutan standar P ada 2 ya, karena ya larutan standar P ada 2, apa aja? Apa bedanya? Ya, terus ada lagi yang mau nambahin? Yang primer apa, yang sekunder apa bedanya? Apa? Tidak stabil. Ya, terus ada lagi yang mau menambahkan? Apa, Rewaldi? Perhitungan, terus penimbangan, pintar, terus konsentrasinya oleh jadi distandarisasinya harus selalu sama yang primer atau boleh sama yang sekunder tapi udah diketahui konsentrasinya. Iya, ya, ya betul. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini untuk mengingatkan kembali, jadi larutan baku biasanya kalau di literatur itu ada yang disebutnya larutan baku, ada yang disebutnya larutan standar, jadi sama-sama aja. Jadi betul ya ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Tadi yang kata Rewaldi itu betul. Yang primer itu konsentrasinya sudah diketahui secara pasti melalui 3 tahap. Yang pertama kan ditimbang dulu.
Udah timbang terus dilarutkan. Udah dilarutkan baru dihitung, dimasukkan ke perhitungan yang baru. Nah, kalau yang sekunder, dia larutannya konsentrasinya itu diketahui melalui standarisasi oleh larutan baku lain. Pokoknya mah larutan baku lain gitu. Jadi yang penting mah konsentrasinya sudah diketahui secara pasti gitu. Tadi juga betul yang katakan Naya, kemurniannya tinggi, itu ciri-cirinya ya. Ketelitiannya juga tinggi, itu dalam pembuatannya. Jadi ciri-cirinya kalau yang primer mah BM dan BE-nya relatif tinggi, kemurniannya tinggi, stabil dalam penyimpanan dan penimbangan. Kemudian rumus molekulnya umumnya diketahui secara pasti. Kalau yang sekunder kebalikannya, tinggal pakai berarti BM dan BE-nya relatif rendah, kemurnian rendah, tidak stabil, rumus molekulnya tidak diketahui secara pasti. Jadi kebalikannya kalau yang sekunder mah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mah akan lebih fokus ke yang primernya. Nah, sekarang kan kalau yang primer itu di sini kemurniannya tinggi, terus konsentrasinya juga harus diketahui secara pasti. Berarti dalam pembuatannya harus dilakukan secara teliti atau kuantitatif, betul. Nah, di sini ada contoh video tentang pembuatan larutan baku primer. Jadi sama kalian silakan diamati dulu. Nanti kalian akan mempraktikkan ini ya, secara berkelompok. Bentar. Nah, kalian lihat di situ. Maaf, ibunya duduk biar kaliannya kelihatan. Ibunya ketinggian. Nah, ini tahap pertama tadi diapain dulu jatnya? Ini alat-alatnya ya. Ini alat-alat yang digunakan. Nah, ini ditimbang. Ditimbangnya mempergunakan apa? Botol timbang pakai. Kenapa mempergunakan neraca analitik? Karena lebih teliti. Kalau yang neraca analitik ketelitiannya berapa angka belakang koma? 4. Berarti pakainya kalau yang untuk primer mah pakai neraca analitik. Terus wadahnya pakai botol timbang. Lanjut. Setelah ditimbang seperti ini, diapain ini teh? Dilarutkannya menggunakan apa? Aquades di dalam ini labu ukur. Kenapa harus di dalam labu ukur? Kela sahanya. Curug ajaib. Set dirimu. Ya. Kenapa di labu ukur? Karena itu merupakan analisis kuantitatif yang memerlukan penelitian tinggi, jadi volumenya juga harus benar teliti. Jadi dipilih labu ukur karena biar lebih teliti. Karena labu ukur itu merupakan alat ukur yang bersifat kuantitatif ya. Jadi yang dipakainya labu ukur. Terus di atasnya pakai apa ini? Corong. Di tengah-tengah antara corong sama labu ukur disumbat pakai apa? Kenapa disumbat pakai kertas isap? Jadi biar apa gitu disumbat teh? Ya, jadi biar lancar masuknya. Jadi biar cepat ya memasukkan larutannya, betul. Terus ini jangan lupa nanti tutup botol timbangnya itu dibukanya harus di mana? Di atas corong. Kenapa harus di atas corong? Ya, takutnya kalau nggak di atas corong pas kalian buka ntar tercecer kemana-mana ya. Jadi nanti yang masanya misalkan harusnya 10 gram. Kalian bukanya nggak di atas corong, jadi berkurang kan, nggak akan 10 gram. Jadi harus di atas corong dibuka botol timbang, tutup botol timbangnya. Kemudian setelah itu tutup botol timbangnya diapain dulu? Berapa kali? 3 kali. Kemudian ini botol timbangnya diisi sama aquades segimana?
Kira-kira ya seperempatnya atau segimananya, pokoknya jangan terlalu penuh ya. Terus diaduk-aduk sampai larut, baru dimasukin ke corong kan. Dari corong nanti ke labu ukur. Kita lanjutin. Nah, dilarutkan seperti itu. Jangan lupa nanti botol timbangnya setelah dilarutkan asam oksalatnya dibilas juga botol timbangnya berapa kali? 3 kali. Kenapa harus dibilas-bilas kayak gitu sih? Apa? Jadi kalau ada zat yang nempel di sana, ntar apa efeknya? Kalau masanya berkurang, apa efeknya? Konsentrasinya jadi tidak tepat kan, yang harusnya sekian, jadi kita nggak tahu berapa kan masa yang hilangnya juga nggak tahu berapa kan ya. Jadi yang namanya larutan baku primer mah dibuatnya harus sekuantitatif mungkin ya. Nah, udah kayak gitu tadi teh si akangnya itu ngebilas apa lagi? Corongnya dibilas berapa kali? Ya, kayak gitu. Bagian atasnya 3 kali, bagian bawahnya juga 3 kali untuk memastikan ya tidak ada zat yang menempel. Setelah itu ditambahkan apa? Aquades sampai ini bukan 1 meter ya, 1 meter mah 1 senti, 1 senti di bawah garis tanda batasnya atau meniskusnya. Terus setelah itu diapain? Ya, diseka dulu. Dikeringkan ya bagian dindingnya. Nah, itu bisa kalian lihat. Ini dikeringkan dulu bagian lehernya. Kenapa harus dikeringkan? Dila cicing wae. Apanya? Jadi tidak Ya, jadi biar nanti nggak ada aquades yang nempel-nempel ya. Jadi volumenya tetap 250 mili. Nah, kecepatan kalah. Nah, ini nanti ditambahin sama pipet tetes ya sampai tepat tanda batas kayak gini ya. Ini pakai meniskus apa? Atas, bawah. Kalau kalau untuk ini larutan ini kenapa pakainya meniskus bawah? Karena larutannya tidak berwarna, jadinya pakai meniskus bawah. Kalau yang atas untuk yang contohnya KMN4, iodium, nanti kalian ketemu di kelas 2 kalau naik ya. Terus udah gitu dihomogenkan seperti ini. Setelah itu dipindahkan ke dalam botol sampel, dah aja beres. Dihomogenkan tadi fungsinya buat apa? Dihomogenkan tuh yang gini ya. Buat apa itu? Apa? Apa-apa? Agar zat larut dan pelarutnya tercampur secara sempurna atau homogen. Nah, sampai situ berarti nanti sama ibu dibagikan LKPD-nya per kelompok. Silahkan kalian isi LKPD-nya dan tentukan ini bagaimana prosedur pembuatan dari video yang kalian amati. Jadi kan tadi udah dijelaskan ya. Nanti tinggal kalian tulis kembali di sini step by step-nya. Terus nanti di LKPD-nya juga ada video lagi, ada link videonya. Kalau kalian lupa bisa kalian klik atau di scan barcode-nya untuk melihat langkah-langkahnya. Jadi kalau tadi ibu kecepatan atau gimana bisa kalian cek lagi ya langkah-langkah yang benarnya kayak gimana. Terus nanti kalian tentukan apakah jenis larutan standar tersebut primer apa sekunder gitu dan alasannya apa. Ini nanti kalian semua kerjakan di LKPD ini. Nah, setelah kalian isi nanti LKPD-nya kalian melakukan
eksperimen secara berkelompok. Eksperimen secara berkelompok di sini Ibu kasih waktunya 50 menit dari awal sampai akhir. Eksperimennya itu adalah tentang pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N sebanyak 250 mili. Jadi per kelompok bikin ya. Jadi di sini setiap siswa wajib menggunakan jas lab pada bikin apa sih? Pada pakai kan jas labnya. Terus sepatu karet tertutup udah. Terus masker saat bereksperimen. Jadi kalau nanti kalian melarutkan, menimbang itu pakai masker. Terus nanti dilakukannya secara berkelompok. Terus jangan lupa nanti kalian harus mengefisiensikan waktu eksperimen. Jadi nanti kalian bagi-bagi tugasnya. Misalkan kamu bagian nimbang, kamu bagian nyuci, saya bagian ngelarutin, saya yang menyempurnakan LKPD. Jadi bagi-bagi kayak gitu waktunya ya, biar cepat. Terus pastikan setiap anggota kelompok itu mengerti dengan apa yang ditulisnya. Tulis semua data eksperimen pada tabel yang sudah disediakan di LKPD di sini. Dan terakhir, analisis semua data yang kalian dapat sehingga didapatkan konsentrasi larutan asam oksalat yang sebenarnya. Misalkan kalian nimbang asam oksalat 1,1 seharusnya. Kalian malah nimbangnya 1,0. Jadi kan nanti konsentrasinya berubah ya. Jadi nanti tinggal ditulis konsentrasi barunya berapa di LKPD ini. Jadi Ibu akan bagikan LKPD ini per kelompok ya. Nanti silakan isi bagi-bagi. Karena ini kelompok ini. Tolong punten ke belakang ini. Terus ini iya sama siapa? Sok, mangga sekarang kalian mulai bereksperimen. Kalau ada yang tidak paham, silakan kalian tanyakan ke Ibu ya. Sok, kalian diskusikan, AKPD-nya isi. Ini aja di meriung apa sih bahasa Indonesianya? Itu neraca analitiknya udah Ibu panasin ya. Udah Ibu nyalakan lebih dari 15 menit. Biar cepat, mending ini. Ada yang nyuci alat, keluarin. Sok dibagi-bagi kelompoknya siapa yang nyuci alat. Satu aja rak yang dikeluarinnya. Mengefisienkan waktu, ada yang nyuci alat aja di bawah. Satu orang nyuci alat. Hanifah, cuci dulu alatnya. Mau berdua, mau sendiri bebas. Gemper kalau berdua. Ya. 5%. Ya. Udah, ini udah. Sok. 5% toleransinya yang di sini isinya. Mana sih? Tah. Desa mau nimbang. Sambil dikeluarin, sambil nulis, sambil dikeluarin alat yang digunakannya. Oh ya, sok. Ada kertas isap di belakang. Rival punten bawain kertas isap. Jangan gemper Desta, si Desta nggak rusak tinggali. Sok cuci dulu alatnya. Apa? Asam oksalatnya udah Ibu sediakan di pinggir neraca.
250. Kan judulnya 250 mili. Oh ya. Ini yang butuh kertas timbang, kertas isap. Per kelompok 4 ya. 2 aja loh. Bisa meren 2. Sok. Yang mau nimbang siapa duluan? Siapa? Udah siap? Hasna, nimbang? Hanifah dulu, mau Hasna dulu, sok bebas. Ada 2 kan itu neracanya, sok. Nggak apa-apa pakai itu. Kan pakai kertas isap dipegangnya. Ya, sok. Ih, kan waktu minggu sebelum libur teh ku ibu teh udah dijelasin penting gak dikeringin corong. Ya enggak, ntar juga dimasukin aquades. Yang penting mah dibilas sama aquades. Yang kering itu hanya apa coba? Ini sama spatula, udah itu doang kan? Kan nanti ngelarutin ini teh pakai aquades kan, basah lagi sama aquades. Nanti dimarahin Bu Titi buang-buang tisu. Kebayang tuh hilap deui. Astagfirullah. Intan, jilbabna masukkan, kurang masuk ke jaslab. Berarti ini sampai jam 11 lebih 10 ya. Sambil ngisi LKPD atau guys. Oh, dipakai ya. Tiga orang, maksimal 3 orang. Sok sambil baca-baca modulnya. Bagus ya modulnya ya. Ini nggak akan cukup deh kayaknya. Anis harus 2, soalnya itu kan 250, ini cuma 150-an. 2 aja biar ngebulak-balik.
tulisnya di depan. Yang lagi ngisi LKPD, kalau kebingungan sifat fisik sama kimianya bisa, oh ini LKPD di sini nih, sorry. Bisa minjem MSDS yang ada di Ibu ya. Gantian aja sama kelompok lain. Isi itu depan-depannya itu loh. Sambil nunggu nimbang. Itu kosong, neraca. Sok. Ayo, rutin. Oh. Kenapa? Megang botol timbangnya nggak langsung aja pakai tangan gitu. Tangan, soalnya kan takut ini apa sih, tangannya ada debu di sini. Nanti saya ikut ketimbang, nanti saya mempengaruhi si masanya. Kering nggak botol timbangnya, cek? Kering, udah. Di siwe tadi ini dikeringkan, nah itu nggak dikeringkan, dibalik kalian mah. Udah ditimbang? Udah. Dilipat lagi 2, sekali lagi lipatnya. Nah. Kenapa dibilas dulu tutup botol timbangnya? Takutnya ada zat yang menempel di sini. Jadi kalau misalnya ada yang menempel tapi nggak dibilas, takutnya masanya bakal bocor. Belum timbangnya? Lagi. Oh, OTW. Buka pintu neracanya pelan-pelan. Yang sebelah situnya rusak soalnya. Udah? Stop. Kenapa dipegangnya itu boleh pakai tangan langsung? Tadi enggak? Kan tadi mah takutnya mempengaruhi masa si botol timbangnya. Jadi ada yang kelebihan gitu. Pas sekarang kan udah ketimbang. Si zatnya. Udah kehitung, ya, udah dicatat. Ya. Satu lagi, stop, enggak? Satu kelompok lagi. Siapa yang belum nimbang? Cung. Kelompok siapa udah semua ya? Ada itu bagian asam oksalatnya, cari. Tah, sok pindahkeun. Mau yang bahasa Inggris desa MSDS-nya? Bisi. Ibu teh masih belum hafal namanya, maaf ya. Itu Siti. Desta. Ya, maksudnya itu. Anissa, Hasna. Ini Ibu sambil menilai ya. Menilai kegiatan
Itu. Udah ditulis sama Desa? Sok. Nggak apa-apa. Asal jangan dibawa pulang, weh. Nggak usah sejajar sama mata, itu mah Diba. Nanti pas meniskus baru sejajar sama mata. Kan kemarin-kemarin udah latihan. Kalau udah jenuh, tambahin lagi airnya. Jenuh teh apa? Peh? Apa? Astagfirullahaladzim, baru juga kemarin 2 minggu yang lalu dijelasin. Jenuh teh apa? Sudah tidak bisa melarutkan kembali. Berarti udah jenuh, jadi tambahin lagi air. Kayak kalian, kalau belajar kan, udah nggak bisa mikir lagi. Itu teh namanya jenuh, sama larutan juga ada jenuhnya. Ulah gemper, Intan. Tinggal gemper. Si Intan gemper. Kan kemarin udah coba yang garam, sekarang majatnya. Guys, kalau ada yang tumpah pada saat pembuatan, panggil orang tua ya. Seperti biasa. Eta asam oksalat kan? Zat yang kalian sedang larutkan kan zat aslinya asam oksalat. Kan di mall juga pecah berarti membeli, sama ini juga tumpah berarti membeli. Salah. Iya, panggil orang tua tuh biar disiplin. Sejajar sama mata lihatnya. Mana coba sini? Belum? Masih dikit lagi ya itu. Nanti dibanya pas lagi meniskusin jangan jongkok ya. Jangan diperdaya sama alat. Kalian memperdaya alat. Jadi dibawa labu kurit ke atas. Sejajar mata. Mana coba? Ya udah. Habis ini apa tahapannya? Homogen. Berapa kali menghomogenkannya? 20. Itu tas si Siti cenah mau nyobain. Yang semangat atau Siti. Makan ya. Itu nggak apa-apa gantian nanti ya. Gantian apa melarutkannya. Ini asam oksalat yang kalian buat tuh gunanya untuk apa? Untuk menstandarisasi apa? Apa bahan bakunya? NaOH. Jadi nanti kalau kalian udah buat 2 minggu lagi kalian akan menstandarisasi sama NaOH. Ya? Iya, ke botol sampel. Ini nih. Dibuka aja mereknya. Labelnya di depan, Desa. Di depan labelnya. Tutupnya. Mending nggak enakan. Ini taruh dulu atuh gelis. Dulu. Taruh dulu ini. Nah, gitu. Serem banget sih megangnya, ya Allah. Gini aja kenapa? Gantian kerjanya. Gantian kerjanya semuanya, ntar cobain.
Yang lain temannya perhatikan, bisa ada step yang kelewat atau yang salah. Oksalatnya dipakai buat sterilisasi NaOH ya. Kalau nanti NaOH-nya konsentrasinya nggak benar, berarti salah satu alasannya bisa jadi dari ini kan, pembuatannya nggak benar. Pembuatan asam oksalatnya jadi harus benar asam oksalatnya pembuatannya. Pada saat melarutkan asam oksalat, ya batang pengaduknya jangan ditaruh di bawah ya. Kalian mah suka kelepasan ditaruh yang di bawah batang pengaduk. Itu corongnya. Oh, udah ada di sana. Ada nggak corongnya? Iya. Kenapa gitu? Dipegang airnya itu suhu badan dirimu kan mempengaruhi itu. Yang di atas itu. Genit matanya. Sok jajar mata. Meniskusnya apa? Apa? Ada yang evaluasinya apa tadi? Nimbang, bener nggak tadi? Kelebihan. Buat kelompok lain jangan lupa nanti konfirmasi ke ibu ya. Belum atuh ece sejajar itu jadi berhimpitan. Bentar. Apa Randy? Di mana tuh? Di Rewaldi? Belum. Kita tes lagi. Mana coba? Udah. Sok. Semua siapa? Lanjutkan. Maaf. Coba. Lihat kira. Kelebihan nggak sih? Enggak, ibu segitunya sama. Masa Sama ibu. seriusan? Iya. Kita tanya kelebihan nggak? Lebih dikit. Iya, ini lagi. Sok kelebihan nggak? Iya. Iya, kelebihan dikit. Asal kelebihan dikit. Lebih. Soalnya kalau yang ininya Ngambang dia. Ayo. Panggil orang tua. Kelompok siapa? Enggak. Tadi yang nge-diskusin siapa? Berdua, Mak. Berarti dirimu minggu depan orang tuanya ngobrol sama ibu ya.
Iya nggak apa-apa kan cuma ngobrol. Ya sok pindahin ke botol sampel. Sama ini. Siapa? Nurul. Nurul, minggu depan mamahnya ngobrol sama ibu. Ini kelompok ini buru nggak? Ini bikin lagi Jat. Nanti weh di luar jam pembelajaran setelah pulangnya. Pulang sekolah sekarang. Jadi kelompok ini kesini dulu bikin lagi. Yang lain pada pulang, kalian bikin itu. Ainul. Jadi tulis di evaluasi itu. Pada saat mendiskuskan, Nurul, salah kelompok kami. Gitu. Ini temennya Nurul nggak? Oh nggak, bagus. Nggak apa-apa Nurul. Kemarin yang garam kebablasan kayak tadi nggak? Oh, kalau asam oksalat, kenapa tuh kebablasan? Nanti tulis di evaluasi ya. Terus kalau kelebihan kayak tadi, apa efeknya tulis di evaluasi? Terus nanti menurut kalian apa yang harus dilakukan gitu? Bisa nggak diambil lagi tadi kelebihannya? Kenapa? Karena udah menyatu sama zat ya, nanti sama aja berkurang. Berarti akan terjadi apa namanya? Krik. Kalau volumenya kebanyakan namanya iya, jadi naik atau turun konsentrasinya? Lebih tinggi, turun. Kalau turun namanya yang kalau kebanyakan itu yang apa yang berlebihnya itu tadi zat apanya? Pelarut atau pelarut? Pelarut. Kalau pelarutnya kebanyakan namanya apa? Pengenceran. Krik. Astagfirullah. 2 minggu libur volatil semua. Nanti terjadi pengenceran kalau pelarutnya kebanyakan kayak tadi. Ini juga sama kelebihan. Ayo biar berjamaah panggil orang tuanya. Udah, Rus? Udah, sok homogenin. Pindahin. Itu tadi. Tanyain Desa. Apa? Oh iya. Guys, 15 menit lagi. Kalau udah cuci alatnya tuh. Kan penilaiannya sampai nyuci alat. Itunya LKPD-nya. Nanti 2 minggu lagi mah yang apa sendiri-sendiri ya. Jadi bikin jurnalnya. Bikin jurnal asam oksalat, NaOH, terus nanti prakteknya sendiri-sendiri. Dari pembuatan sampai standarisasi sendiri-sendiri. Kan sekarang baru demonstrasi. Alatnya udah dicuci? Iya. Beneran nggak ada evaluasi? Jujur. Berarti nanti pas sendiri-sendiri nggak boleh ada yang salah lagi ya. Oke. Ini udah semuanya? Mending banyak tip
Neng, jangan diperbudak sama alat, dirimunya yang berdiri. Nggak boleh gitu. Sok berdiri. Nah, sejajar sama mata. Nah, gitu. Kalau rumus molaritas apa? Iya, BM. Ah, Kali 1000 kan bisi, lupa lagi. Udah? Coba. Tah, pas. Ini gantian, homogenin. Nanti mah 2 minggu lagi bikin jurnalnya ya. Asam oksalat, NOH, bikin semuanya, ntar prakteknya sendiri-sendiri. Oh. Mana lihat? Ada kesulitan? Tadi kayak masih Apa? aku kira di tremor ya. Pada saat? Jadi dikit-dikit jadi lamanya. Sama perhitungan ya ibu kita suruh foto Tanya ke desa, ada di desa. Desa, botol. Dari mana? Benar, udah. Kalau rumus normalitas kan kayak gini. Kalau molaritas, rumusnya apa, Dil? molaritas gram per BE Hah? ml Nah, bejaan. 1000 dibagi poin. Ai, cara mencari BE gimana, Lija? Ah. Astaga, jempe. Cara mencari BE nih. MR dibagi jumlah H plus atau OH min Atau jumlah iya itu H plus OH min itu teh apa namanya? Ekivalen. Nggak kelihatan ini bawa HP akunya, soalnya kan sambil ini, atau nggak usah bawa HP? Nggak kelihatan kan? Udah semuanya guys? Sok kalau udah kita lanjutkan. Ayo duduk lagi per kelompok. Ini Ibu izin buka Jaslab ya, kan prakteknya udah beres kan? Bentar dulu. Ya. Ibu izin buka Jaslab, tapi kalian mah jangan ya. Haredang. Apa? Masih bingung? Udah. Kita lanjut. Nah, Ibu ingin dari kelompok yang ini dulu. Perwakilan kelompoknya, sok dibacakan hasil yang pertama.
Jangan yang itu, bentar ya. Yang ini nih. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan. Ya. Sok. Siapa bebas? Pada pembuatan larutan aqua sama kawan normal sebanyak 250 ml. Alat yang digunakan yaitu neraca analitik, botol timbang, batang pemadu, kaca logis, spatula, labu dan cabang pendek, serta botol sampel. Dan bahan yang digunakannya yaitu akuarium dan sampel. Jadinya alat gelas yang bersifat kuantitatif yang digunakannya apa di sini? Botol timbang sama kuantitatif, labu ukur dan neraca analitik. Kenapa mempergunakan labu ukur dan neraca analitik? Karena kan sifatnya kuantitatif tuh terlihat tingkat ketelitiannya tinggi. Kan ini tuh larutan bakunya baku primer dan membutuhkan ketelitian tinggi. Kenapa harus ketelitian tinggi buatnya? Desa. Kenapa dibuatnya harus dengan mempergunakan ketelitian tingkat tinggi kalau larutan baku primer? Balik pas awal persepsi tadi yang peta konsep. Kenapa dibuatnya untuk larutan baku primer itu harus ketelitian yang tinggi atau kuantitatif? Kenapa kelompok ini? Ada yang tahu? Kenapa larutan baku primer itu dalam pembuatannya harus teliti? Apa? 100 buat Dila. Alhamdulillah. Dila makan apa hari ini? Keju ya? Ya betul. Jadi kenapa harus mempergunakan alat yang bersifat kuantitatif agar konsentrasinya tepat atau akurat? Kan tadi larutan baku primer teh konsentrasinya diketahui secara pasti kan? Nah, jadi harus mempergunakan itu. Kalau labu ukur kan 250 udah ada patokannya segitu kan? Ini juga sama. Terus kalau yang neraca juga kan kalau kita mempergunakan neraca teknis kan cuma 2 angka belakang koma. Jadi kurang kuantitatif, makanya yang dipergunakannya neraca analitis. Kemudian masih kelompok ini. Jadi massa asam oksalat yang tadi ditimbang oleh yang seharusnya berapa? 1,575 gram. Rumusnya dapat dari mana 1,5 sekian? Dari gram sama dengan normalitas dikali BE dikali volume. Betul. Terus kelompok ini, kelompok Dila and the gang. Sifat fisik dan sifat kimia asam oksalat apa? Sok dibacain sama yang suaranya lantang. Bebas. Fisiknya tidak berwarna, larut dalam air panas dan air dingin. Bentar dulu, kalau sifat fisik di mana-mana juga dari wujudnya dulu. Wujudnya padat, cair atau gas? Padat. Berbentuk kristal. Berwarna? Tidak berwarna putih. Terus larut dalam Air panas dan air dingin. berbau tidak? Terus sifat kimianya? Dapat menggantikan hidrogen dalam reaksinya dengan logam aktif dan membentuk garam. Terus memiliki afinitas yang besar terhadap air. Ada lagi yang mau nambahin? Ada yang beda nggak? Sifat kimianya apa? Tadi kayaknya banyak deh, harusnya sifat kimianya yang beda. Apa? Bersifat stabil, korosif, sama irisan, terus dia tuh bersifat asam lemah. Asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena tidak terionisasi secara sempurna. Iya, terus pH-nya juga cuma 1,5 sekian, 2, berapa gitu. Pokoknya di atas 2. Terus kelompok ini lagi. Prosedur pembuatan asam oksalat 0,1 N sebanyak 250 mili. Gantian lah sama siapa yang belum ngomong? Nisa. Sok Nis. Itu kata dia. Sok. Yang pertama itu timbang 1,575 gram asam oksalat secara kuantitatif menggunakan botol timbang di neraca analitik. Lalu dilarutkan
Menggunakan Aquades tepat di atas labu ukur. Tambahkan Aquades hingga 1 cm di bawah garis meniskus. Lalu seka leher labu ukur. Lalu meniskuskan dan homogenkan. Lalu hitung konsentrasi. Ya, tuh. Kasih tepuk tangan tuh buat kelompok ini. Lanjut kelompok ini, kelompok apa? Rusyadi. Yang tadi hasil kalian berapa massa yang ditimbangnya? 1,5177 gram. Itu teh berarti normalitas barunya berapa? Udah dihitung belum? 0,0963 normal. 0,0963 normal. Belum ditambahin? Ntar ditambahin ya, dikumpulin. Terus evaluasi apa? Terus pada saat melakukan penimbangan, masa asal yang didapat kurang tepat dan kurang teliti. Kenapa kurang tepat dari mananya? Pada saat penimbangan. Kurang tepatnya gimana? Kelebihan, kekurangan, atau gimana? Ya, waktu bicara bahannya kurang bersih, sama kurang kering, terus waktu membersihkan cairan mastiknya mungkin masih ada sisa zat yang dipakai kelompok lain, kembali ke masa botol timbang. Oh, jadi nggak tepat. Berarti nanti kalau praktek sendiri udah tahu ya kesalahannya kayak gimana, jangan terulang lagi ya. Kasih tepuk tangan dong kelompok ini. Oh, ini ada yang Nurul, Ayah Nurul. Evaluasi yang kelompok Nurul. Yang lain jangan ngetawain. Waktu saat meniskuskan si Aquadesnya lebih sedikit dari tanda batasnya gitu, sehingga akan berpengaruh kepada konsentrasinya. Jadi konsentrasinya nggak akan tepat karena terjadinya pengenceran. Iya, berarti konsentrasinya yang harusnya 0,1, berarti dia di atas atau di bawah 0,1. Kenapa? Karena terjadi pengenceran. Berarti kalau pengenceran yang terlalu banyak apanya? Zat pelarutnya itu apa? Aquades. Jadi apa? Panggil orang tua. Ya, buat Nurul doang panggil orang tua. Iya kan Nurul? Nanti ngobrol sama ibu orang tuanya. Nanti tapi kalau pulangnya nggak apa-apa, ntar balik diulangi aja prakteknya ya. Terus kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini. Nanti aja deh kesimpulannya habis ini ya. Bentar. Kesimpulannya sama kelompok itu ya, yang belum presentasi tadi. Nah, di sini ada pelatihan lanjutan. Silahkan kalian, harusnya ini tuh dilakukannya di luar pembelajaran ya. Tapi karena ada soal-soal, sebanyak 5 soal yang harus dikerjakan. Kalau nanti dikerjakannya di luar jam, pasti kalian mah gerak kerjasama. Jadi mending sekarang aja dikerjain evaluasi dan refleksinya. Linknya sudah Ibu share di grup kelas atau bisa juga itu di scan barcode. Cuman 5 soal, tapi perhitungan semua. Sok cuman 5 soal, kalian isi dulu. Jujur ya, nggak usah nyontek. Eta meni duduknya jangan deketan. Siapa sih? Noval. Jangan nyontek ih. Sok kerjain sendiri. Jangan nyontek. Ya. Sok, kalau sudah dibuka linknya silahkan kerjakan sejujur-jujurnya. Kalau tidak bisa nggak apa-apa. Biar nanti dikasih remedi pengayaan sama ibu. Langsung 2an yang ibu. Sok. Cuman 5 soal. Sama refleksi ya. Di bawah evaluasi itu ada refleksi. Refleksinya jawabannya hanya iya dan tidak saja. Jadi kalian jujur aja, paham apa enggak gitu.
Ini yang siapa tadi? Ntar aku mau demonstrasi. Apa? Tadi mulainya jam berapa? 90 menit kan? 40 menit 90. Mana sih? So kerjakan sejujur-jujurnya. Udah? Mana sih? Tadi teh asa aya botol semprot nu gede di mana di Desta? Di bawah, yang putih sama batang ngaduknya. Iya, sama batang ngaduknya, sorry. Oke, thank you. Kalau sekarang tanggal berapa sih? Nomor absen 9 siapa? Erin. Nanti Erin kesimpulannya berupa ini ya, presentasi cara melarutkan. Udah ya, udah beres ya. Sok, taruh lagi HP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup ya. Jadi di kegiatan penutup ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan juga refleksi. Kalau refleksi kan tadi sudah kalian kerjakan ya. Ini kesimpulan. Untuk kesimpulan itu, yang namanya kesimpulan masih ingat apa itu? Jawaban dari tujuan. Di tujuan pembelajaran kali ini tuh apa? Yang pertama, masih ingat? Memilih peralatan yang digunakan untuk membuat larutan baku primer, yaitu apa aja? Itu yang tadi belum. Novel. Lalu atau ningali LHPD. Sok yang tadi. Buat pertama ada alat ukur, ada botol semprot, botol kubah, ada alergi, terus ada corong pendek, pembacaan analitik, sama kertas hitam. Ya, itu berarti tujuan yang pertama udah terpenuhi ya, udah terjawab. Terus yang kedua, apa? Yang kedua teh? Membuat larutan standar primer secara sistematis. Nah, sekarang karena berhubung tanggal 9, jadi sama yang nomor absen 9, silahkan diulangi tadi tahapan pembuatan yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Erin. Sok ini udah disediakan. Kalau ada bagian atau step yang kelewat, kasih tahu teman-temannya ya. Ibu ngambil kertas isap dulu.
bisi sinyal ibu nggak ke ini, punten nih kertas isap sinyal. Sok Erin, yang pertama sambil diomongin ya ke teman-temannya, ntar sama ibu dikuatkan. Sok, gimana caranya? Ini udah dicuci tadi sama ibu lah, udah dibilas sama Aquades. Kenapa harus dibilas sama Aquades sebelum dipergunakan alatnya, Erin? Karena kan takutnya kalau biar nanti kalau misalnya air biasa aja kan belum tentu air itu teh apa sih dia bersih, terus takutnya terkontaminasi juga gitu. Terus kan air Aquades tuh air bebas juga. Tidak ada mineralnya. Makasih. Bisa mengaruhi jamnya juga. Jadi untuk menghilangkan pengotor, jadi harus dibilas sama Aquades berapa kali? Ya, yang harus dikeringkan itu yang mana? Hanya ini dan kaca arloji aja. Jadi yang peralatan yang digunakan untuk menimbang saja yang dikeringkan. Kalau ini, yang 3 ini kan nanti dilarutinnya mempergunakan apa? Kalian ngelarutin pakai Aquades ya. Jadi nggak usah dikeringin gitu. Yang penting mah dibilas sama Aquades ya. Sok, gimana tahapannya? Yang pertama apa dulu? Setting alatnya dulu. Sok. Ibu jadi asisten Erin. Kapan lagi Erin? Sok, gimana settingannya? Masukin dulu kertas isapnya untuk diganjal, terus masukin sarung pendeknya. Nurul, liatin. Sok, bukanya. Timbangnya di atas bukanya. Iya. Terus bilas ditutup botol timbangnya 3 kali. Kenapa dibilas? Iya, biar semua asam oksalnya turun ke bawah ya. Udah 3 kali, terus? Terus tambahin sedikit Aquades ke dalam botol timbang yang udah berisi jasnya. Jangan sedikit-sedikit lama. Entah. Ibu nggak demonstrasi soalnya ibunya nggak pakai jas lab. Jadi sama Erin aja. Diaduk menggunakan batang pengaduk sampai agak larut. Iya, larut. Nah, ini yang suka kalian lupa ya. Si batang pengaduk teh suka ditaruhnya di meja padahal belum dibilas. Jangan sampai kayak gitu ya. Nanti takutnya asam oksalat yang nempel di batang pengaduk tercecer kemana-mana. Jadi nanti konsentrasinya berkurang gitu. Udah, sok pindahin, Erin. Ini mau udah belajar ya, cara mindahin kayak gini. Udah pada bisa semua kan? Bisa. Kalau nggak bisa, diulang pelajaran AKD-nya. Lagi. Nah, gitu. Ini teh asam. Berarti pakai metil merah. Sok pindahin lagi, ajarin. Terakhir. Ini dibilas ya. Tadi nggak dicek sama metil ya? Udah, pindahin. Bentar, sama ibu dibantu. Coba posisi kayak tadi lagi. Ininya dimiringin. Enggak. Nah. Lagi. Tonggengkeun, bahasa Sunda nama. Tonggengkeun. Tonggengkeun. Aja tonggengkeun. Nah, gitu. Dah. Batang pengaduknya dibilas dulu. Takutnya ada zat yang masih tersisa. Terus corongnya jangan dulu, ini aja langsung. Ada dua bagian. Ini udah ya? Udah, kalau udah balikin sok. Jadi nggak apa-apa. Kan kalian biasanya nyemprot ya.
Jadi sebenarnya mau cara kayak gini juga nggak apa-apa, tapi harus perlahan-lahan nambahinnya. Harus pakai feeling. Nurul. Nambahinnya Erin pakai feeling. Nggak apa-apa. Sambil diputerin juga nggak apa-apa ini gitu. Nah. Nggak apa-apa, soalnya ini kan labu ukur 250 mili kan. Kalau kalian melarutkan di dalam labu ukur 1 liter, pakai iya. Pakai ini, pakai botol semprot, kapan beresnya tuh kalau digituin mah. Jadi bisa dengan cara ini juga gitu. Tapi emang harus hati-hati, pelan-pelan, pakai feeling. Tinggal di meniskus kan. Enggak, Erin. Ih, ibunya yang rewas. Ibunya yang rewas, Gusti. Minjem pipet. Ini weh. Yang siapa? Minjem ya, Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini aja, Des. Nggak apa-apa, sok. Tuh, masih belum kok. Dikeringin dulu aja pakai ya. Jadi ini step-stepnya. Sambil ingat-ingat ya. Nanti kalau kalian mau praktikum sendiri-sendiri mah ada speaker individu ya. Jadi sendiri-sendiri kalian kita speaker sendiri-sendiri di luar jam pelajaran. Udah sok. Udah aja. Nih. Jangan diperbudak. Ini megangnya gini, jangan di sini. Di atas leher. Nah. Jadi sekali lagi, ini yang suka kalian lupa, kalau megang teh suka nyekek leher ini kaliannya. Jadi kalau mau megang labu ukur harus di atas garis meniskus ya. Karena kalian itu ada panas kan di tangan kalian. Takutnya akan mempengaruhi si labu ukurnya. Udah, sok. Nah. Langsung udah gitu diapain? Ini kata kamu udah bersih belum? Erin, menurut Erin ini dibilas sudah bersih belum? Udah, cenanya kata Erin. Ini teh apa? Larutan apa? Asam oksalat. Sifatnya berarti asam basa. Kalau asam dikasih metil merah, harusnya logikanya warnanya merah ya. Berarti kalau ditetesin warnanya merah, berarti di sininya masih ada asamnya ya. Coba lihat. Ini warnanya kuning, berarti udah bersih belum ngebilasnya? Ya, teruji. Jadi kayak gitu ya. Nanti juga kalau kalian praktek masing-masing, pada saat ditetesin warnanya merah, berarti ntar nilainya kecil. Karena masih ada asam oksalat yang nempel kan, berarti normalitasnya enggak 0,1 gitu. Karena sebagian masanya ada yang nempel di sini. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Makasih Erin, sok mangga calik. Mantap. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian bisa ambil manfaatnya, bisa lebih mengerti konsep pembuatan larutan baku primer ya. Jadi nanti larutan baku primer yang akan kalian buat itu ada asam oksalat, ada boraks juga. Boraks sama seperti ini tahapannya, tapi nanti ada proses pemanasannya. Jadi kalau boraks harus dipanaskan dulu. Kenapanya nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan yang minggu depannya ya, karena ini kan kita masih dalam pembuatan larutan, jadi minggu depan kalian belajar tentang pembuatan larutan dari cairan alias pengenceran. Jadi nanti kalian baca-baca dulu tentang pengenceran ya. Jadi biar minggu depan lancar jaya gitu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dan bermanfaat buat kalian ya suatu saat nanti. Apakah sekali-kali karena ibunya capek ngomong terus, mangga sama KM Rusyadi dipimpin doa dulu.
Mangga, Rus. Sebelum mengakhiri pembelajaran, angka baiknya kita berdoa. Kita sudah mati, terus percaya diri. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti abis ini istirahat dulu ya? Abis istirahat ini pelajaran apa? Mikro. Ya udah, sok mangga istirahat dulu guys. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.